Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil ngopi di Bandara Kertajati. Kita ingin membahas tentang pemagaran laut ini tidak membahas Kertajati, tapi membahas pemagaran laut di pantai utara Jakarta, kawasan PIK 2. Nah, kita terheran kemarin bahwa sudah hampir 1 tahun pemagaran tersebut terjadi dan sudah dibuka oleh publik. Saya membuka bulan Juli 2024, malah saya dibully dan dilaporkan ke polisi. Nah, tapi kemarin tahu-tahu Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar tersebut. Padahal beberapa bulan lalu itu sudah ada 9 instansi melakukan penyidikan, termasuk TNI Angkatan Laut, dan tidak ada yang berani menyatakan membuka membuat pagar tersebut. Pagar laut tersebut panjangnya sudah 30 km, 30,16 km. Nah, bergeraknya pemerintah sekarang itu sesuai dengan pengakuan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa itu atas perintah Presiden Prabowo. Ini mengkonfirmasi, artinya bahwa pengembang PIK 2 yang wilayah pengembangan PIK 2 ini memang betul-betul memang di tangan Presiden, karena selama tidak ada perintah dari Presiden, semua aparat tidak ada yang berani melakukan teguran terhadap pemagaran laut tersebut. Ya, jadi sangat susah dibantah bahwa PSN PIK 2 Aguan ini memang adalah join betul dengan Presiden Joko Widodo. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan sebenarnya. Satu, kenapa tidak ada instansi terkait yang berani membuka siapa yang memagar tersebut? Yang kedua, kenapa pemagaran tersebut terjadi hampir setahun lebih, tidak ada yang bisa menindak di lapangan? Yang ketiga, PIK 2 Agung Sedayu selalu membantah bahwa itu bukan perintah atau arahan dia. Nah, kita bahas yang kenapa Agung Sedayu selalu membantah bahwa itu tidak ada kaitannya dengan mereka. Nah, adalah sangat tidak masuk akal bahwa di wilayah pengembangan PIK 2 yang sedang berlangsung itu ada yang memagar kalau bukan pengembang PIK 2, karena itu pasti sangat mengganggu pembangunan PIK 2 ke depan. Nah, jadi itulah bantahan mereka. Tapi saya paham betul selalu PIK 2 Agung Sedayu itu selalu menggunakan kata-kata tersebut oleh pengacaranya bahwa tidak ada kaitan bukti secara hukum mereka terlibat. Nah, mekanisme selalu dilakukan oleh mereka itu adalah menugaskan paling bawah itu adalah preman untuk melakukan sesuatu termasuk pembelian tanah. Nah, setelah bersih dari preman atau mafia tanah dengan aparat desa, baru setelah bersih dari mereka baru dinaikkan ke atas. Jadi selalu demikian, sehingga kotornya itu terjadi di tingkat desa. Nah, termasuk di pemagaran laut ini, saya pikir sangat tidak masuk akal bahwa kepala desa tidak tahu, karena itu memagar 30 km itu ada 16 desa, 6 kecamatan. Pak Kepala Desa pasti tahu siapa yang memagar, dan Kepala Desa kita sangat harus curigai, karena Kepala Desa memang secara terbuka menyatakan mendukung pembebasan lahan yang dilakukan oleh PIK 2. Nah, jadi sebenarnya dugaan saya yang terjadi adalah terjadi kong kali kong yang sangat sistematis antara pengembang dengan lurah untuk mengakuisisi laut dan dipagar. Nah, mekanismenya yang saya dapat informasi adalah bahwa laut-laut yang dangkal tersebut diberikan surat, ini perlu cek ulang, diberikan surat seakan-akan ada pemiliknya. Rakyat yang dikasih nama seakan-akan ada pemiliknya, dan surat dari itu kan cukup surat pernyataan desa. Nah,
pernyataan desa inilah yang digunakan. Nah, digunakan seakan-akan laut itu ada pemiliknya. Nah, sehingga dugaan saya sangat kuat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah laut-laut yang dipagar itu memang disiapkan untuk direklamasi oleh pengembang dengan alasan bahwa dia sudah beli dari pemilik fiktif yang dibikin oleh kepala desa, sehingga untuk melakukan reklamasi karena sepertinya sepanjang 30 km semua di wilayah PIK 2. Nah, yang ditugaskan untuk melakukan pemagaran tersebut, saya dapat informasi memang adalah mafia tanah yang mengkoordinir itu, mafia tanah yang selama ini digunakan oleh pengembang. Saya dapat informasi seperti itu. Nah, itulah yang melakukan semacam kontraktor tanda kutip untuk melakukan pemagaran laut tersebut. Nah, sehingga pada saat ditanya tidak ada bukti hukum, iya, tapi faktanya bahwa pemagaran laut itu terjadi di wilayah kerja PIK 2. Betul, jadi nggak masuk akal bantahan secara hukum, secara fakta itu bahwa itu adalah pasti PIK 2 mengetahui. Nah sekarang, kenapa mereka pejabat semua tidak ada yang berani untuk membuka hal tersebut? Kita tahu persis bahwa selama ini siapapun yang membuka informasi terkait dengan PIK 2 itu dipastikan akan dipanggil oleh aparat. Artinya kendali pemilik PSN PIK 2 ini, pengembang PSN PIK 2 sangat-sangat kuat. Timbul pertanyaan besar sebenarnya terhadap pemagaran laut di pantai utara Banten, Tangerang. Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa semua aparat takut membuka? Dan kenapa tidak bisa diketahui siapa yang melakukan pemagaran? Saya menduga ada 3 hal yang terjadi. Sebenarnya satu, bahwa pengembang PIK 2 yang mengendalikan wilayah tersebut betul-betul sudah mengendalikan kekuasaan, mengendalikan penegak hukum, sehingga tidak ada yang berani siapapun membuka hal tersebut. Karena pengembang PIK 2 sepertinya betul-betul adalah kolaborasi dengan Presiden. Sehingga baru setelah Pak Prabowo memberikan instruksi, baru bisa goyang. Itu yang pertama. Artinya pengembang PIK 2 betul-betul sudah menguasai pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya punya keyakinan bahwa terjadi kong kali kong yang sangat sistematis, penjualan pantai yang dilakukan oleh yang pasti diketahui oleh aparat desa dan BPN. Saya yakin betul itu terjadi, sehingga pagar-pagar tersebut memang sepertinya disiapkan untuk reklamasi dengan alasan sudah membeli tanah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan semua tersebut ini memakai sistem mafia, sistem preman, sehingga selalu menyatakan PT Agung Sedayu tidak terlibat karena memang mereka bekerja di bawah, melakukan pemagaran, melakukan jual beli itu adalah memakai sistem tertutup, sistem preman tingkat bawah, sehingga tidak tersentuh ke atas. Nah, ini yang harus diselidiki oleh penyidik sebenarnya, bahwa perintah pemagaran ini harus diusut dari siapa. Jadi itulah 3 hal yang menyebabkan selama ini pemagaran laut tersebut sepanjang 32 km di 16 desa, di 6 kecamatan tidak bisa terbuka. Saya ulangi, pertama penyebabnya karena pengembang PIK 2 sangat-sangat berkuasa, sehingga semua aparat dan betul-betul seakan-akan hanya presiden yang bisa memerintahkan. Yang kedua, bahwa terjadi kong kali kong yang sangat sistematis, penjualan pantai yang dilakukan oleh sistematis oleh aparat pemerintah kabupaten dan desa, terutama kepala desa dengan BPN. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pemagaran itu dilakukan dengan cara preman sehingga tidak bisa dibuka. Kenapa baru terbuka sekarang? Nah, terbuka sekarang karena Presiden Prabowo kelihatannya sudah memberikan instruksi bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, sudah sangat terbukti bahwa
PIK 2 ini negara dalam negara, belum membebaskan saja lahannya, dia sudah tidak, aparat negara di sana tidak ada yang bisa menegur lagi, sehingga bebas membuat pagar sampai 30 km. Nah, eh, saya orang yang sangat gigih memperjuangkan agar tidak terjadi negara dalam negara, tidak terjadi perampasan aset di PIK 2 ini. uh, saya menyatakan bahwa tidak cukup hanya mensegel pagar PIK 2. Ada agenda lain yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan kembali negara, menghadirkan kembali negara menghadapi oligarki. Nah, itu harapan saya bahwa saya akan sampaikan agenda apa lagi. Jadi, nah, sekarang yang menarik juga bahwa sekarang media sudah mulai berani turun ke lokasi. Nah, saya 2 hari lalu saya mengkontak salah satu pemimpin redaksi media yang saya kenal, ada beberapa, semua tidak ada yang berani turun ke lapangan. Mulai tadi TV, media-media nasional sudah berani ada di lapangan untuk menyiarkan apa yang terjadi sebenarnya di PIK 2. Dulu tidak ada yang berani karena memang diusir, bahkan mereka diusir secara fisik kalau datang ke lokasi. Yang lain adalah disomasi, dan tidak sedikit media itu disomasi, dan tidak ada yang berani untuk memberitakan. Teman-teman saya semua menyatakan itu. Untung tidak dibantu oleh medsos dan kenekatan saya untuk masukkan ke media sosial, walaupun resikonya saya dilaporkan oleh Abdesi. Jadi saya harap ini harus dibongkar semua hal-hal tersebut. Oke, saya sengaja jalan-jalan lagi ke Kertajati, Bandara Kertajati yang mangkrak. Ternyata masih tetap mangkrak. Tapi tidak membahas Kertajati kali ini. Saya masih tetap lanjutkan pembahasan tentang pemagaran laut yang mulai diungkap kemarin. Yang saya katakan bahwa kenapa lebih setahun tidak ada yang berani membuka. Nah, saya menyatakan tadi penyebabnya ada 3. Satu, bahwa memang pengembang PIK 2 ini adalah betul-betul pengembang yang sangat kuat. Hanya presiden yang bisa menyebabkan aparat lain bergerak, dan karena terbukti setelah Pak Prabowo memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru bergerak. Yang kedua, kenapa tidak ada yang tidak bisa terbuka selama ini, karena itu sistemnya, bekerjanya pembangunan tersebut menurut saya sistem preman. Kita nggak tahu siapa yang memagar karena tidak ada kontrak. Tapi saya yakin betul yang ketiga penyebabnya adalah bahwa ini terjadi sebenarnya transaksi jual beli pantai yang antara yang dimotori. Saya punya dugaan kuat adalah antara kepala desa yang ada di sana dengan BPN, dan seakan-akan nanti pantai-pantai yang tidak dipagar itu sudah dibeli oleh pengembang karena ada pemilik fiktif yang dibikin. Jadi seakan-akan itu bukan laut, tapi itu adalah tanah bekas abrasi. Itu dugaan saya yang terjadi. Sehingga pemagaran tersebut adalah memang untuk mengakuisisi lahan untuk siapkan reklamasi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan berharap kepada Presiden Prabowo bahwa penyegelan tersebut itu bukan menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya yang dituntut adalah bahwa menghukum pihak yang melakukan menyelidiki siapa sebenarnya di balik layar pemagaran tersebut. Tidak mungkinlah itu masyarakat, tidak mungkin itu nelayan, tidak mungkin itu di luar pengetahuan pengembang PIK 2, karena itu terjadi di wilayah PIK 2, walaupun PIK 2 selalu membantah. Nah, kenapa saya katakan tadi membantah terus, karena memang mereka pakai sistem preman, jadi tidak bisa tersentuh ke atas. Nanti dokumennya itu adalah dokumen kita nggak tahu siapa yang ditunjuk. Nah, jadi menurut saya ini harus dituntut karena dia jelas-jelas melanggar hukum. Yang kedua itu pidana, harus kena pidana, dan harus didenda terhadap kerugian negara merusak lingkungan dan kerugian terhadap nelayan. Jadi pidananya ada, pidananya itu pidana kurungan karena dia betul-betul melanggar aturan. Nah, sekarang agenda berikutnya Bapak Presiden Prabowo yang saya harapkan di PIK 2 dan PSN lain, satu adalah bahwa terbukti bahwa itu sudah
sudah ribuan, bahkan puluhan ribu hektar lahan sudah dibebaskan oleh pengembang PIK 2. Nah, kita harus menelusuri aset-aset negara. Saya lihat ada 2 kecamatan sudah hampir selesai itu, Kosambi sama Teluk Naga. Nah, kita tahu di sana banyak sekali aset negara di wilayah tersebut, yaitu jalan, irigasi tambak, irigasi sawah, kemudian bantaran sungai, dan pantai. Nah, itu harus diaudit aset negara yang diambil, yang diakuisisi oleh PIK 2. Itu ganti ruginya berapa, kemana saja, siapa yang ngambil, dan berapa nilainya. Itu harus diaudit semua. Nah, termasuk lahan-lahan yang sebenarnya itu termasuk di hutan lindung, itu juga harus dicek semua. Nah, yang kedua yang lain harus diaudit adalah pihak-pihak rakyat yang dipaksa menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah, yaitu 50.000 per meter, itu harus juga dikembalikan karena harga tanah sangat tidak masuk akal, 50.000 rupiah per meter. Artinya semua rakyat yang sudah dijual tanahnya karena diintimidasi oleh pengembang, itu harus dikembalikan tanahnya kembali atau ganti rugi sebesar menguntungkan mereka. Nah, yang ketiga adalah banyak sekali rakyat, orang-orang yang ini dikriminalisasi dan dipenjarakan karena tidak mau menjual tanahnya dan terpaksa melepaskan tanahnya karena dikriminalisasi, dan kriminalisasi yang dilakukan adalah orang yang memiliki sertifikat, maka bekerja sama tanda kutip dengan BPN, dituduh bahwa sertifikat mereka palsu dan dasar alas haknya itu ada palsu, dan dikriminalisasi dan dipenjarakan. Dan terjadi negosiasi, apabila Anda mau tidak dipenjara, maka Anda harus tunduk. Apakah harganya sangat murah atau tidak dibayar sama sekali. Dan itu sudah terbukti bahwa saking kuatnya pengembang ini, itu kadang-kadang penyidik ada di kantor pengembang untuk menekan orang-orang yang tidak menjual tanahnya. Tidak sedikit masyarakat yang ketemu saya itu memang sangat ditekan. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus mengembalikan semua, satu, aset negara yang diambil yang tidak jelas, kedua, aset rakyat yang diambil karena hasil intimidasi dan hasil kriminalisasi. Itulah agenda selanjutnya agar oligarki ini betul-betul kembali menghormati negara. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo sudah menghadirkan kembali negara di wilayah PIK 2 yang selama ini dihilangkan oleh Presiden Jokowi dan menyerahkan wilayah PIK 2 kepada pengembang PIK 2, dan semua aparat itu adalah seakan-akan adalah anak buah daripada hanya sebagai pelaksana dari pengembang PIK 2, terutama kepala-kepala desa di wilayah tersebut yang sangat terbuka menyatakan mendukung pembebasan lahan yang dilakukan oleh PIK 2. Padahal PIK 2 bukanlah PSN. Dan jadi saya pikir itu harapan saya. Ini negara mulai hadir, Pak Prabowo lanjutkan kehadiran negara dan penegak hukum di wilayah PSN dan di wilayah PIK 2. Terima kasih dari Kertajati saya ucapkan